ini gini, Sat. Ustaz. Ini saya dulu boleh. Oh iya, silakan, Bang. Ini kan kita di era digital nih, Sat. Ya kan? Dipijit langsung mental. Digital. Ya kan? Itu kelojotan namanya. Bukan, ini kan tadi Ustaz ngomong masalah hati, bagaimana gitu. Gimana saat menata hati kita nih? Karena ini, ya Allah, racunnya banyak banget, setannya banyak banget nih. Bukan, jangan satu-satunya. Hati itu menerima apa yang didapat dari dua pintu. Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wal fuad, Hati. dari pendengaran ke penglihatan masuk ke hati. Makanya kalau mau hati terjaga, jaga dua pintunya. Pintu pendengaran jaga, dengar yang baik-baik. Pintu penglihatan juga. Kalau yang dilihat Mas Reza, kalau yang dilihat Bang Jody, dilihat Bang Ade, kan kita terjaga. Tapi kalau yang dilihat yang haram-haram, disitulah dia masuk, merusak hati. Makanya dibersihkan telinga, pendengaran, dibersihkan penglihatan, maka insya Allah hati terpelihara. Makanya zaman dulu orang nggak mau keluar rumah. Kenapa, Ustaz? Supaya pendengaran dan matanya terjaga. Nah, zaman digital, orang di dalam rumah, pintunya ditutup, jendelanya dikunci, tapi telinga dan matanya keluar. Mana-mana. Dipijit langsung mental. Nah, Ustaz masuk di situ ya. Kan kita sekarang suka sering lihat nih kalau scrolling ada orang yang kayaknya alhamdulillah hidupnya lebih berkah dari kita. Bisa jalan ke luar negeri, kemana kan kita kadang juga kepengen begitu. Tapi gimana caranya kita bedain biar kagak kena penyakit ain tadi, tapi juga kagak iri hati jadinya, Ustaz. Gimana caranya, Ustaz? La tamuddanna ainaika, jangan engkau, sebenarnya bunyi bahasanya jangan kamu melihat kan? Tapi bunyi ayat itu secara bahasa Arab, la tamuddanna ainaika, jangan kau ulurkan biji matamu. Seakan-akan biji mata ini kita ulurkan. Gimana mengulurkan? Keluar matanya ngelihat orang lain saking inginnya ngelihat nikmat orang itu. Lihat, Bang Jody liburannya ke Amsterdam. Masya Allah dia sudah umroh berkali-kali. Muncul rasa, pertama rasa ingin, yang kedua muncul rasa sakit hati, rasa dendam kesumat, rasa iri, rasa dengki. Iri itu adalah ketika karahatun nikmah alal mun'ami alaih, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Ngelihat Mas Reza beli kulkas, dia yang kedinginan. Padahal orang yang Bang Reza. Makanya sebenarnya orang yang iri itu, dia sedang menyiksa dirinya. Kalau kita iri sama orang yang kita iri ini itu kan nggak terganggu kan. Kita yang sedang menyiksa diri kita sendiri. Ngelihat teman mobil baru, naik jantung koroner. Melihat kawan mau peresmian kantor baru, naik gula darah. Lihat tetangga istri baru, Tat. Jangan. Langsung ICU. Nah, makanya ada istilah ini, Ustaz ya. Susah ngelihat orang senang, senang ngelihat orang susah. Itulah dia karahatun nikmah alal mun'ami alaih, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu baru 50%. Nggak senang ngelihat orang lain dapat nikmat, itu baru 50%. Gimana dia komplit jadi 100? Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang itu hilang. Maka muncul hasud. Hasud yang hasad itu. Dari hasad Jadi hasud. orangnya hasid, perbuatannya hasud. Oh iyalah, Bang Jody bisa kaya, dia kan punya ternak. Ternak apa? Ternak tuyul. Satu aja kaya. Oh itu Bang Reza ya gitu, dia kan punya usaha ilegal. Muncul hasud, muncul dengki, Suuzon, muncul nggak mempan dihasut, pakai cara-cara setan, pergi ke dukun, santet, dipijit, mental. Tapi gimana caranya, Tat? Biar kita bisa berdoa gitu kan, harapannya bukan iri gitu, ngelihat misalnya teman kita ya bisa Ramadan di tanah suci. Waalaikumsalam. Jadi Mail. Lama nggak ketemu. Masya Allah, anak-anak muda. Ferry, sehat, Fer? Bukan itu namanya. Ini anak muda yang buat setan nangis. Kenapa? Ya, kalau orang tua rajin ke masjid,
Bangun malam orang tua maklum. Biasa Biasa. ya. Malaikat maut udah dekat. Ya. Tapi anak muda gimana? Program di masjid gimana? Alhamdulillah lancar Ustaz. Ini tadi kita habis keliling kampung Rawat Rata ini. Kita bangunin warga-warga. Semua dibangunin? Betul Ustaz. Tapi ada nih. anak-anak muda sekarang yang dibangunin yang gadis-gadis saja. Ini enggak semua. Ada semua. Nenek-nenek. Karena emang di kampung ternyata nggak ada gadis. Cuma tadi Ustaz, kita udah teriak-teriak tuh depan rumahnya si Soleh. Si Soleh ini sama temen-temennya belum bangun Ustaz. Tadi malam ini nobar nonton bola. Apalagi tuh di rumah Ucup. Scroll TikTok. Dia nge-live TikTok. Muter kampung kawah kita Ya Ustaz. Allah, Sampai ya sekarang Allah. belum bangun nih. Lagi mesti dibangunin lagi tuh. Betul Ustaz. Kalau kurang air masih ada. Niatnya kita mau bawa ember Ustaz. Maaf nih Ustaz, Bang Keromong dalam tulang sumsum. Ngomong-ngomong ini boleh diminum. Kita puasanya kan siang. Iya, ini kan belum imsak. Belum. Masih bebas. Minum dulu Ustaz. Insya Allah. Jadi kita ini tadi habis lewat-lewat di sini kayaknya seru banget Ustaz mendengar petuah-petuah antum nih. Iya. Kita mau nanya Ustaz nih. Iya. Oke. Berdasarkan self experience kalau kata Gen Z Iya, sekarang Ustaz. salah. Self experience. Self diri experience pengalaman. Gitu Ustaz. Jadi ada nih yang mengganjal satu pertanyaan. Ya. Kalau baca Quran 1 lembar, 2 lembar kerasa lama banget Ustaz. Iya. Kayak 5 menit. Ini kalau kita scroll sosmed sejam kayak nggak kerasa gitu Ustaz. Itu Iya. kenapa Ustaz? Hati kita tuh apakah kosong apa gimana Ustaz? Itu berarti setan belum pensiun. Masih ganggu. Masih. Itu berarti kita masih hidup. Jadi inna setan itu yajri majrad dam, mengalir dalam aliran darah. Selama jantung masih berdetak, selama darah masih mengalir, maka dia akan terus ada. Maka fadayyiqu, maka persempitlah aliran darah, mempersempit jalur makanan, itulah maka kita puasa. Jadi kalau ada orang, saya ini Pak Ustadz kok digoda setan? Karena saya akan terus menggoda mereka madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh masih ada dalam jasad mereka. Justru kalau yang kita khawatirkan justru, Ustadz saya udah nggak digoda setan lagi. Berarti ruhnya udah keluar. Bisa jadi dia udah Meninggal. sesama setan dilarang saling menggoda. Mungkin terima kasih banyak Ustaz. Kita mau bangunin warga-warga yang lain lagi. Semangat, anak muda mesti semangat. Mohon izin Ustaz. Ya, Bang Mail. Assalamualaikum. Bang Meri, nanti ya. Salam. Ya, maaf Ustaz, didikan saya. Ya salam. Ini kena ini nih. Muncul sayanya kan? Saya. Aku. Harusnya gimana tuh Ustaz? Harusnya. Kekitaan. Kita. Ustadz, ini anak-anak muda yang kita didik selama ini. Jadi kita lebih bawa kebersamaan. Jangan Jadi bawalah yang lainnya Ustaz. Alhamdulillah, anak-anak muda kita udah ngaji Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Kembalinya kepada Allah. bahwa kita ini hanya orang yang dipakai oleh Allah. Bang Ade kalau suka pakai, ini belangkon atau apa? Bukan. Udeng. Apaan? Ini mesin fax. Udeng Ustaz namanya. Kalau suka udeng, padahal Bang Ade kan banyak udengnya kan? Betul. Kalau suka pasti sering dipakai kan? Betul. Nah, Allah juga begitu. Allah kalau suka sama seorang hamba, dia pakai hamba itu untuk fi ta'atih, dalam ketaatan kepadanya. Jadi kita ini mudah-mudahan termasuk yang dipakai Allah dalam ketaatan. Amin. Ya Allah. Ustaz mau nambahin dikit Ustaz. Kalau Nambahin, maksudnya mau nanya sedikit Ustaz. Nambahin. Kalau Udah mau selesai. Kalau orang terkena penyakit ain, terkena sihir, santet dan lain-lain, itu apakah kiriman itu bisa merusak organ tubuh? penyakit itu sebetulnya berawal dari yang batin, yang nggak kelihatan duluan. Kenapa orang bisa naik jantung koroner, darah tinggi, diabetes, asam urat, asam lambung? Kenapa? Karena faktor pikiran. Jadi yang dipengaruhinya itu pikiran dulu. Yang paling jahat dalam diri kita ini sebetulnya pikiran. Pikiran ya. Makanya orang gila sehat. Karena nggak punya pikiran. Nggak mikir. Alhamdulillah. Minum lagi dia. Diminum obatnya. Makanya pikiran itu diluruskan. Iya. Mindset. Mind itu otak, set itu susunan otaknya dibetulin. Karena ada juga orang yang main otak set setan, mindset otak setan.
mindset otot setan. Jadi mesti diluruskan nih cara berpikirnya ini. Bahwa saya ini hamba Allah, bukan hamba harta, bukan hamba dunia. Bahwa ini keberhasilan ini atas pertolongan Allah. Makanya Nabi Sulaiman itu berkata ketika melihat kekuasaannya, hadza min fadli rabbi. Ini karunia Allah. Dia beluani untuk nguji saya. Ashkur, apakah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Am akfur, atau saya menjadi hamba Allah yang kufur.